Kuliah Wahidiyah kedua akan disampaikan oleh beliau Bapak Kiai Zainuddin Tamsir, Ketua Dewan Pimpinan Pusat Penyiar Sholawat Wahidiyah. Kepada beliau disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi karramana bil Mustafa Muhammadin habibina. Ya Sayyidi salatu wassalamu alaika ya ra'ufu ya rahimu wal ali qad usri'adil hawaiju bikal hudar ridhal fuduhul faraju andal musyafa'u syafi'u su'alana indal karimi abada wa rabbina. Ya ayyuhal ghathu salamullah alaika rabbini biiznillah wangzur ilayya sayyidi binazrah musinadin lil hadratil aliyah amma ba'du. Hadratul kurama, para alim wal ulama, para bapak kiai, para ustadz ustazah, wabil khusus sahibul ma'had wa ahli baitihi beserta keluarga besar At-Tahdzib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-mukarramin wal mukarramat, para pengurus penyiar Sholawat Wahidiyah di tingkat, dari Majelis Tahkim, Dewan Pimpinan Pengurus PSW Kecamatan, PSW Desa, sampai imam jamaah, wabil khusus Hadratul Mukarram Romo Kiai Haji Muhammad Ruhan Sanusi sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat, Al-Mukarramah Ibunda Hajah Tati Fariha, yang dimana beliau sebagai Kabid Pembina Wanita dari Dewan Pimpinan Pusat, yang kami mohon doa restunya. Para anak-anak remaja, kanak-kanak yang saya hormati dan saya sayangi, hadirin hadirat peserta mujahadah kubro yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini perkenankan saya makmum pada para pembicara di depan dalam hal menyampaikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sanjungan salawat salam kepangkuan junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam penghormatan, salam mahabbah wa ta'ziman wa ikraman kepada para ababilah wa awliyai, khususan hadrat wasiyat zaman radhiyallahu anhu wa awanihi wa sairi awliya ilahi radhiyallahu ta'ala anhum, juga makmum pada para pembicara di depan dengan iringan doa wa ada alaina min barakatihim
wa syafa'atihim wa karomatihim wa amadana bihamdadihim. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat, saya mohon doa restu dan juga mohon maaf atas segala kekurangan, terutama yang dalam penyampaian saya nanti. Ya mudah-mudahan acara malam hari ini senantiasa disertai hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala, syafaat tarbiyah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkah karamah nadhrah dari beliau wasyiadah zaman radhiyallahu anhu, sehingga membuahkan manfaat maslahah peningkatan di segala bidang kebaikan, terutama di bidang kesadaran kepada Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam, bagi kita para pengamal wahidiyah dan bagi umat dan masyarakat jami'ah alamin, yang diharapkan dan diridhai oleh Allah SWT fi dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wa hadirat rahimakumullah, sudah banyak disampaikan kepada kita hal-hal yang sangat memberikan motivasi dorongan kepada kita untuk semakin meningkat terutama di bidang penerapan ajaran-ajaran yang diberikan oleh beliau mu'alif kepada kita, meningkat di dalam semangat juang kita, semangat siar kita, semangat penyebaran dan pengembangan tentang kesadaran Fafirullah wa Rasulih SAW di kalangan masyarakat. Tadi disebutkan dari sambutan perjuangan wahidiyah, di sana sini satu sisi kita bersyukur ada pengembangan dan kemajuan, namun di sisi lain juga banyak kemerosotan dan kemunduran, lebih-lebih dibandingkan dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Ada suatu kegiatan di situ baru muncul seumur jagung saja sudah jaya, sudah merata di negara kita. Namun kenapa sholat wahidiyah yang sudah berpuluh tahun, sejak tahun 63 sampai sekarang, kok seperti ini, pertambahannya tidak begitu menggigit, tidak begitu secepat dengan apa kegiatan-kegiatan di luar sana. Ya memang satu sisi harus kita akui, ini karena kelemahan-kelemahan dari kita, kurang semangatnya kita. Namun di sisi lain memang keadaan perjuangan wahidiyah ini jauh berbeda dengan kegiatan-kegiatan di luar wahidiyah sana. Tantangan-tantangan di dalam perjuangan wahidiyah ini lebih berat, jauh lebih berat daripada tantangan di luar sana. Kalau kegiatan di luar sana mungkin tantangannya ringan, namun pendukungnya besar. Namun dalam perjuangan wahidiyah tantangannya yang besar, namun pendukungnya yang ringan. Karena dalam perjuangan wahidiyah, di mana di dalam wahidiyah ini yang sangat dipentingkan adalah untuk menundukkan nafsu, untuk meluluhkan nafsu agar nafsu kita benar-benar tunduk pada Allah Subhanahu wa taala, tunduk pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikikis habis istilah li nafsi binafsi, dikembalikan pada lillah billah. Sehingga di mana ada suatu kegiatan, suatu aktivitas, baik itu perorangan, individu atau kelompok jamaah, di situ nafsunya mendapatkan bagian lebih besar. Nafsunya gemuk, di situ nantilah suatu kegiatan akan lebih mudah berkembang. Namun di mana suatu kegiatan, suatu acara seperti kita mujahadah, di situ nafsunya dikecilkan, nafsunya ditundukkan, ya disitulah orang yang akan ikut pun juga akan takut nanti nafsunya akan tunduk. Inilah diantara penyebab dari
kurang lancarnya perjuangan Waqidiyah di sisi lain. Namun dari sisi kita perlu meningkat. Kita harus meningkat, terutama generasi kita, terutama ibu-ibu sebagai pencetak generasi. Ini sangat diharapkan dukungannya ibu untuk generasi para putra-putrinya di dalam perjuangan Waqidiyah. Berikanlah dorongan, semangat, bimbingan sebagaimana tadi yang disampaikan oleh pembicara di depan. Hadirin hadirat rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna mimma akhafu ala ummati fi akhir zaman dhaful yakin." Kenapa semangatnya anak-anak kita di dalam dan diajak untuk bermujahadah, untuk mendalami Waqidiyah, lebih-lebih diajak untuk ikut serta dalam perjuangan Waqidiyah, ini susah. Ini dikarenakan sesuatu yang sangat ditakuni oleh Rasulullah SAW terhadap generasi di akhir zaman, yaitu dhaful yakin, lemahnya keyakinan. Bagi kita sendiri yang sudah menjadi pengamal yang agak lama, mungkin keyakinan kita kepada Allah, keyakinan kita kepada Rasulullah SAW, keyakinan kita kepada beliau mu'alif Waqidiyah, keyakinan kepada sholawat Waqidiyah, keyakinan kepada ajaran Waqidiyahnya lemah, kita pun juga akan lemah untuk melangkah. Semakin bertambah kokoh keyakinannya, akan tambah semangat juangnya. Ukuran daripada sungguh dan tidaknya semangat kita dan tidak semangatnya dalam perjuangan Waqidiyah adalah keyakinan. Kiranya para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi anak-anak kita perlu kita tanami suatu keyakinan yang kokoh, terutama di dalam Waqidiyah. Anak-anak kita beri suatu keyakinan, utamanya keyakinan kepada beliau mu'alif Waqidiyah radhiyallahu anhu. Siapa beliau mu'alif Waqidiyah? Beliau mu'alif Waqidiyah punya jasa apa kepada kita para pengamal Waqidiyah? Saya mengikuti dan mengamalkan Waqidiyah ini mendapat jasa apa dari beliau? Inilah kalau bapak dan ibu, utamanya para ibu, anak-anak kita, generasi menerus kita, banyak yang belum tahu, belum merasakan. Dianggap Waqidiyah ini sebagaimana anak-anak orang Islam, dia lahir dalam keadaan Islam, keluarganya Islam, sehingga memahami Islam ya seperti itu, Islam keturunan. Begitu juga di kalangan kita, anak-anak kita pun juga banyak pengamal Waqidiyah keturunan para hadirin hadirat. Ini jangan sampai nanti akan terjadi para pengamal Waqidiyah cuma pengamal Waqidiyah elon-elonan. Jangan sampai terjadi di generasi kita. Sebagaimana umat Islam di suatu masyarakat Muslim, ya Islam, namun hukum Islam nggak ngerti. Sholat ya sholat, namun karping sholat opo nggak aruh. Karena apa? Memang lahir mulai kanak-kanak sudah selalu ikut orang tuanya sholat di masjid, di mushola, sehingga tidak mengetahui apa sebenarnya sholat itu. Begitu juga mungkin yang terjadi di kalangan kita. Anak-anak kita sejak lahir sudah terbiasa mujahadah, diajak mujahadah, namun kurang karena kita sebagai orang tua, sebagai pembina, sebagai pengurus kurang begitu perhatian tentang tanaman keyakinan, kefahaman pada generasi kita terhadap Waqidiyah itu sendiri. Rasa hubungan sambungnya rasa bagi generasi kita terhadap beliau mu'alif Waqidiyah radhiyallahu anhu, kurang memahami siapa beliau mu'alif Waqidiyah, seberapa jasa beliau mu'alif Waqidiyah terhadap para pengamal Waqidiyah, terhadap masyarakat, terhadap jami'al alamin, kurang memahami, maka terjadilah mungkin para pengamal Waqidiyah yang akan datang bagi generasi kita adalah pengamal Waqidiyah keturunan itu tadi.
mumpung masih ada kesempatan para hadirin hadirat, terutama para ibu yang punya peranan penting dalam hal ini, dalam pembinaan dalam keluarga. Anak turun, anak cucu adalah kaum ibu sangat berperan penting. Kita tanami, mari kita kenang sejenak sebesar apa dan betapa besarnya jasa beliau mu'alif Waqidiyah bagi kita para pengamal Waqidiyah, bagi umat dan masyarakat, bagi makhluk di alam ini. Berapa besar nilai jasa beliau radhiyallahu anhu. Mungkin terjadi di masa lalu. Banyak orang merasakan sebelum mengenal sholawat Waqidiyah, sebelum menerima dan mengamalkan sholawat Waqidiyah, dengan tidak disadari makannya itu loh syirik, minumnya itu syirik, duduknya syirik, berjalannya syirik, geraknya syirik, berdiam syirik, melihat syirik, mendengarkan syirik, berbicara syirik, diam pun syirik, namun tidak merasa. Ini dirasakan dan juga melanda kepada hampir seluruh umat manusia. Ya kecuali orang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dikaruniai suatu kesadaran bila. Itu terjadi dulu. Bahkan juga di saat sekarang pun juga terjadi sebelum mengenal Waqidiyah, sebelum menerima Waqidiyah, sebelum mengamalkan Waqidiyah. Ya sekalipun itu maaf, seorang ulama misalnya, seorang tokoh pun itu bisa terjadi. Bicaranya pun syirik, duduknya pun syirik, namun tidak merasa bahwa dirinya syirik. Dengan hadirnya beliau mu'alif Waqidiyah radhiyallahu anhu membawa suatu bimbingan, suatu tuntunan yang disertai dengan suatu doa dan amalan, dengan diawali dengan sholawat yang ditalif yang pertama kali disebut dengan sholawat ma'rifat. Beliau menaklif pertamanya Allahumma kama anta ahlu. Nah, dengan bacaan doa Allahumma kama anta ahlu, di situ ditanamkan suatu doa permohonan pada Allah Subhanahu wa taala antughriqona fi rujati baril wahda hatta la nara wa la nasma'a wa la najida wa la nuisa wa la nataharraka wa la naskuna ila biha. Setelah diuji cobakan kepada para pengamal, beberapa orang yang suruh untuk mengamalkan, mereka yang mengamalkan langsung merasakan bilah pada hadirat. Ya bahasanya dulu belum bilah, bahasanya bertambah mudah menangis, mudah terenyuh, hatinya lunak. Sebenarnya itu yang masuk di dalam hati para pengamal baru yang diuji sebagai uji coba, itulah masuknya bilah di dalam hatinya. Tiada melihat kecuali bilah, tiada mendengar melainkan bilah, tidak merasa terlawan bilah, tidak bergerak melainkan bilah, tidak berdiam melainkan bilah. Disitulah keselamatan umat. Sehingga melihat sadar, mendengar sadar, bergerak sadar, merasakan sesuatu sadar. Sadar apa? Illa biha, kecuali senantiasa billah, senantiasa fi lujjati bahril wahda. Dengan hadirnya Allahumma kama anta ahluh, berapa ribu bahkan berapa juta manusia nanti yang akan diselamatkan dari syirik para hadirat. Itu jasa yang luar biasa bagi beliau mu'alif Waqidiyah yang kita rasakan dan juga dirasakan oleh umat masyarakat. Hal semacam ini hadirin hadirat perlu kita fahamkan, perlu kita tanamkan kepada anak-anak kita, generasi kita. Begitu besar jasa beliau mu'alif Waqidiyah
menyelamatkan umat dari kesyirikan, juga menyelamatkan diri kita masing-masing dari kesyirikan itu pula. Ini perlu kita pahamkan pada anak kita, generasi kita, sehingga mereka meyakini betapa besarnya jasa beliau Mbah Yai, betapa besarnya jasa beliau Mu'alif Waqidiyah pada diri kita, keluarga kita, umat dan masyarakat, bahkan jami'al alamin. Ini dari pertama bila. Sekalipun pada saat itu belum tercipta, belum disusun dan belum disampaikan secara rapi tentang ajaran sholat waqidiyah lillah billah. Namun bila sudah tertanam, sudah disebarkan dengan tersebarnya Allahumma kama anta ahlu. Nah, seandainya itu jadi sarana, Allahumma kama anta ahlu bisa menjadikan sarana untuk menata hati kita agar lebih jernih, agar lebih makrifat, agar lebih sadar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tidak kita amalkan? Kenapa tidak kita lakukan dengan bersungguh-sungguh? Kenapa tidak kita berikan kepada keluarga kita? Kenapa tidak kita siarkan kepada orang lain? Lebih-lebih nanti setelah ini Bro, ada bulan penyiaran. Inilah pertama kali jasa beliau yang terlihat dan nyata di alam dunia ini, dan nyata pula di kalangan para pengamal wahidiyah. Hadirin hadirat rahimakumullah, jasa beliau tidak terhingga nilainya. Kemungkinan bagi kita bapak-bapak sebelum mengamalkan sholat waqidiyah, atau mungkin pada saat dulu-dulu bagi para umat Islam yang belum mengenal sholat waqidiyah, hubungannya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya biasa-biasa, menganggapnya, berkeyakinannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya sebatas itu Rasulullah, punyai priyantun agung, nabi agung, panutan umat, baginda yang mulia, ya sebatas itu mungkin. Suka membaca sholawat kepada beliau, suka. Namun beliau Mu'alif Waqidiyah bedah suatu tabir, yang tabir itu sangat tebal, dalam arti belum terbedah, belum dibedah oleh para ulama-ulama sebelumnya. Ketika beliau Mu'alif Waqidiyah radhiyallahu anhu menampilkan suatu sholawat yang kemudian diberi suatu nama Saljul Qulub, ternyata di dalam sholawat itu ada suatu hal yang sangat berfaedah. Ada suatu sisi ke atas dan sisi ke bawah. Ada suatu bimbingan yang belum pernah diungkap oleh para ulama sebelumnya. Di dalam sholawat Saljul Qulub, di situ ada suatu susunan kata yang sangat praktis untuk mengarahkan pada hati pembacanya. Bagaimana cara mengagungkan dan meninggikan, memuliakan derajat Rasulullah SAW setinggi-tingginya, dan bagaimana cara untuk merendahkan diri kita serendah-rendahnya. Yang ke atas dinaikkan setinggi-tingginya, yang ke bawah diturunkan serendah-rendahnya. Di dalam susunan redaksi sholawat Saljul Qulub, disitulah tercipta, disitulah muncul suatu hal yang diberi hakikatul Muhammadiyah, yang di kemudian hari timbul suatu bimbingan praktis yang disebut Bir Rasul. Hal semacam ini ya sedikit banyak juga kita berikan kepada anak-anak kita, agar mereka juga meyakini begitu besar jasa Mbah Yai. Itu jasa Mbah Yai.
Di dalam sholawat sajud qulub diawali dengan ya syafi'al khalqi, duhai Nabi pemberi syafaat makhluk, di mana syafaat yang pada umumnya para dai-dai mubalek kita mengharapkan syafaat Rasulullah SAW di yaumil qiyamah. Kenapa syafaat kita yakini di yaumil qiyamah saja? Sedangkan syafaat itu adalah al-wisatoh bi isali khairin au daf'i syarrin sawa'un kanat bitolabin minal muntafi'i amla. Dalam kitab Tafsir Tahrir wa Tanwir halaman 341. Syafaat itu datangnya suatu kebaikan dan tertolaknya suatu keburukan, di suatu perantara untuk datangnya suatu kebaikan dan tertolaknya suatu keburukan, baik itu atas permintaannya orang yang menerima manfaatnya atau tidak menerima. Itu syafaat. Datangnya Rasulullah SAW sebagai syafi'il ummah ini tidak hanya akan terjadi di yaumil qiyamah sejak qabla khalqil Adam, sebelum terjadinya makhluk, syafaatnya Rasulullah yang akan diutus rahmatan lil alamin sudah dirasakan oleh makhluk semuanya. Sehingga dengan ya syafi'al khalqi sholatu wassalam, ya, kita meyakini Rasulullah senantiasa membimbing kita, iman dan Islam kita, segala amal perbuatan kita ini semua bisyafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas dalam redaksi itu oleh beliau mu'alif disusun sedemikian dalamnya, sedemikian badiknya, indahnya. Ya syafi'al khalqi sholatu wassalam alaika nurul khalqi. Rasulullah sebagai cahayanya makhluk, sehingga terangnya imannya, kebaikannya umat ini pun juga cahaya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan makhluk pun dicipta dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khalaqtuka min nuri wa khalaqtul khalqa min nuri. Hadiah anam. Ya, kalau mujahadah, sekalipun kita terbiasa mujahadah cepat, kilat, suatu saat cobalah kita mujahadah dengan direnungi, dirasakan apa isi yang kita baca ini, dirasakan apa yang dirasakan. Hadiah anam, ngadari beliau adalah sebagai petunjuk atau penunjuk manusia. Bahkan wa aslahu wa ruhahu, sehingga roh kita, rohnya makhluk, asal kejadian makhluk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu beliau mengeluarkan suatu sebutan istilah bihaqiqatil Muhammadiyah. Kemudian setelah disusun lebih rapi tentang bimbingan praktis bihaqiqatil Muhammadiyah, penerapannya menjadi bir Rasul. Jadi bir Rasul itu dulu bersumbernya dari ya syafi'al khalqi sholatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal anam. Di dalam bait atau doa ini beliau mu'alif bagi dia memberikan suatu gambaran dan redaksi bacaan yang di situ mengangkat Rasulullah SAW setinggi-tingginya sebagai syafi'il ummah, sebagai nurul khalqi, sebagai hadial anam, bahkan sebagai aslul khalqi wa ruhil khalqi.
Begitu tinggi derajatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di alam ini. Namun di balik itu para hadirin hadirat, betapa mulia dan indahnya beliau mu'alif hadir. Betapa bijaksananya beliau mu'alif. Bagaimana badik dan keindahan bahasa beliau mu'alif yang menunjukkan hati beliau mu'alif adalah pembimbing umat dan pengantar umat untuk sadar kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain beliau membimbing kita, membimbing para pengamal bagi dia, membimbing pada para yang membaca doa salawat salju qulub. Di situ diteruskan dengan faqad zalamtu abadau warobini. Di awal ini Rasulullah diangkat setinggi-tingginya, aslahu warukahu dan sebagainya. Namun di kita sebagai para pengamal dituntun dan dibimbing oleh Mbah Yai Mu'alif untuk mengakui serendah-rendahnya faqad zalamtu abadau warobini. Sungguh saya senantiasa berbuat zalim ya Rasulullah. Inilah bahasa yang sangat indah untuk mengantarkan hati para membacanya menjadi dingin, maka disebut dengan saljul qulub. Tidak hanya kita mengakui waqad zalamtu, sungguh-sungguh aku berbuat zalim selalu, diteruskan dengan bimbingan yang lebih rendah lagi bagi kita. Namun serendah ini kita akan semakin menempel dengan Rasulullah SAW sehingga kita mengaku walaisali ya sayyidi siwaka fa inda rudda kuntu sakhson halika. Tiada arti bagiku, tiada yang bisa memberikan syafaat kepadaku kecualimu ya Rasulullah. Seandainya aku engkau tolak karena keterlaluanku, kuntu sakhson halika, aku menjadi manusia yang hancur binasa. Inilah para hadirin hadirat tanya bagi kita sendiri dan kepada generasi kita. Mari kita tanami suatu keyakinan dari begitu besar jasa beliau mu'alif Waqidiyah radhiyallahu anhu, dan begitu besarnya nilai daripada doa yang diberikan kepada kita yang diantaranya sebagai saljul qulub seperti ini para hadirin hadirat. Ini suatu contoh bagi kita dan suatu contoh bagi anak dan generasi kita. Hadirin hadirat, apa masih kurang yakin jasa beliau terhadap kita? Kurang yakin jasa-jasa beliau kepada umat dan masyarakat, sehingga kita kenapa kok lemah? Untuk berjuang lemah, untuk mujahadah sendiri pun lemah, untuk berjamaah lemah, untuk mengurusi perjuangan lemah, acara Waqidiyah lemah, datang kubro pun juga lemah. Apa masih kurang yakin para hadirin kepada beliau? Beliau mu'alif Waqidiyah selalu perhatian dalam bimbingannya itu semuanya untuk mengangkat kita, mengangkat umat dan masyarakat dari kebodohan-kebodohan, dari hal-hal yang selama ini belum diketahui oleh orang lain pun para pengamal Waqidiyah didahulukan oleh beliau mu'alif, diberitahu lebih dahulu. Sebagaimana di kalangan umat Islam sendiri, saat-saat itu istilah waliullah, istilah orang khawas, istilah sultan aulia, istilah ghaus jarang dipahami oleh umat Islam. Ada yang memahami orang-orang tertentu, itu pun ada pemahaman-pemahaman yang kurang pas, sehingga para umat pada masa itu kurang mengenal apa yang sebenarnya terjadi di dunia aulia. Baru beliau mu'alif Waqidiyah radhiyallahu anhu membongkar rahasia itu dengan menampilkan suatu doa, ya ayyuhal ghawthu salamullah alaika rabbini biiznillah. Masa itu dan mungkin juga masih terbawa sampai masa sekarang, bahwa Sultan Aulia, Ghausuz Zaman, Wahiduz Zaman
itu hanya satu untuk semasa hidup, semasanya sampai akhir zaman. Itu keyakinan yang kurang pas. Sedangkan yang terjadi di dalam dunia Islam sendiri dari berdasarkan hadis-hadis dan aqwalul ulama salaf, setiap masa pasti tetap ada khusus zaman. Tidak hanya dulu saja dan satu untuk seterusnya ila yaumul qiyamah, bukan, namun setiap masa mesti ada. Dan di antara khusus zaman itu ada yang menjadi mujaddid, pembaharu sistem. Yang mudah-mudahan dalam akidah ini adalah beliau mujaddid, membarui sistem, terutama sistem dalam pelaksanaan iman Islam, pelaksanaan syar'an wa hakikatan dengan lillah billah, lil rasul bi rasul, lil ghos bi ghos, yutikul ladzi haqqin haqqo, yang beliau berikan kepada masyarakat pembaharu sistem. Karena beliau ala roksi kulli mi'ati sanatin. Dengan munculnya ya ayyuhal ghusu salamullah alaika rabbini bi'idznillah. Di situ kita terbimbing dalam menuju sadar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak berjalan sendiri. Menuju sadar kepada Allah Subhanahu wa taala kita tidak melangkah sendiri, namun menuju sadar kepada Allah Subhanahu wa taala wa Rasuli sallallahu alaihi wasallam kita gandol. Kita njaluk gendong amplok beliau Ghausiyah zaman radhiyallahu anhu. Beliau sangat bijaksana para hadirin hadirat. Di dalam doa ya ayyuhal ghusu salamullah tidak disebutkan nama-nama seseorang. Ini suatu kebijaksanaan yang luar biasa untuk menyelamatkan umat dari hal-hal yang tidak diinginkan. Dari orang yang tidak senang agar tidak kualat, orang yang tidak senang agar tidak salah langkah. Sehingga beliau menyusun suatu kalimat ya ayyuhal ghus dengan jabatan seorang ghus. Namun di balik itu para hadirin hadirat kita dibimbing untuk penerapan yang luar biasa asarnya. Bila mana kita bisa menerapkan dengan penuh dan tepat, itulah asar yang akan lebih cepat untuk mengantarkan diri kita, hati kita sadar kepada Allah wa Rasuli sallallahu alaihi wasallam, yaitu lil ghos bil ghos. Mari kita pahami dan juga kita berikan kepada generasi kita para hadirin hadirat. Jadi dari Allahumma kama anta lu timbullah bilah dan otomatis lilah katut. Dari ya syafi'al khalqi sholatu wassalam timbullah bir rasul pun otomatis katut. Dan dari ya ayyuhal ghusu salamullah timbullah bil ghos, lil ghos pun akan katut. Begitu besar jasa Mbah Yai hadirin hadirat. Tinggal kita mau menerima atau tidak, atau kita terima dengan seenaknya saja, atau kita dengan penuh perhatian para hadirin hadirat. Kalau kita terima dengan seenaknya, ya itulah seenaknya kita mendapatkan. Namun kalau kita perhatian, insya Allah nanti juga akan diperhatikan oleh beliau Ghausiyah zaman radhiyallahu ta'ala, untuk memberikan dorongan suatu semangat kepada diri kita sendiri. Begitu besarnya Mbah Yai memperhatikan kita. Kita itu orang apa? Kurang apa? Kalau toh kita itu seorang kos, maklum. Namun kita itu orang buangan, orang yang penuh dosa, orang yang tidak sadar pada Allah, orang yang buta. Kita ditolong oleh beliau sedemikian rupa. Tidak hanya itu saja para hadirin hadirat jasa Mbah Yai kepada kita. Ya maaf, ini karena haul beliau. Ya nyun sewu Mbah Yai sedikit mengungkap jasa panjenengan. Ini demi kesadaran, demi pendekatan, dan demi mu'laimnya, korbil mu'alimnya hati kami para Mbah Yai, Mbah Yai. Ya. Beliau itu mengangkat orang rendah menjadi mulia, orang hina menjadi agung, orang kecil menjadi besar. Mungkin kita sebagai umat Islam sudah lama jadi orang Islam, namun
cara memberikan manfaat kepada orang lain ya sudah kita lakukan. Namun beliau Mu'alif Waqidiyah radhiyallahu anhu memberikan suatu cara, suatu metode untuk kita berikan manfaat kepada orang lain dengan cara yang sangat mudah namun nilainya luar biasa. Wong cilik dadi gede, wong ino dadi mulya. Ya Waqidiyah ini siapa jasa beliau ya itu. Di mana kita diberikan tuntunan oleh beliau menjadi orang agar menjadi orang mulia, namun mulia di sisi Allah au indallah. Kita orang rendah, orang buaan menjadi agung di sisi Allah, bukan di kalangan masyarakat. Kita dituntun oleh beliau Mu'alif Waqidiyah radhiyallahu anhu untuk peduli pada hadirat. Peduli, ya kepedulian, suatu kepedulian yang bisa dilakukan oleh siapa saja tanpa pengorbanan banyak, namun bisa melakukan. Baik itu orang kaya, orang miskin bisa melakukan. Orang kuat, orang lemah bisa melakukan kepedulian yang dituntunkan oleh beliau Mu'alif Waqidiyah radhiyallahu anhu. Sekalipun kepedulian ini tidak dilihat oleh mata umum, sekalipun kepedulian kita ini tidak dikeluarkan di sana, tidak dipuji-puji oleh orang lain, kita tidak cari pujian. Apa itu? Adalah doa bizharil ghaib. Kita dibimbing oleh beliau radhiyallahu anhu untuk diajak berdoa bizharil ghaib, mendoakan kepada orang lain yang orang lain kita doakan tidak tahu bahwa kita doakan. Tidak perlu kita tonjol-tonjolkan, kamu saya doakan, negaramu saya doakan, tidak perlu ditonjol-tonjolkan. Beliau selalu memberikan tuntunan kepada kita agar kita lebih selamat daripada riya, lebih selamat daripada keluar-keluar dan pamer, sehingga kita dibimbing oleh beliau untuk berdoa tanpa diketahui oleh siapa yang kita doakan. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang lebih banyak memberikan manfaat kepada orang lain, kepada sesama manusia. Ya, memberikan manfaat bisa dengan apa saja, bisa dengan harta, bisa dengan ilmu, bisa dengan ucapan, bisa dengan tenaga, bisa dengan kekuatan, bisa dengan jasa, namun juga bisa dilakukan dengan doa. Nah, disinilah kita dari tingkatan berdoa, kita berdoa untuk umat dan masyarakat. Khudh biyadi ya sayyidi wa ummati. Ya, mari kita rangkul umat masyarakat pada saat khudh biyadi ya sayyidi wa ummati. Kita mohon pada Rasulullah diberi pertolongan, dituntun untuk memperjuangkan umat dan masyarakat. Khudh biyadi, tolonglah aku, tuntunlah tanganku ya Rasulullah, wa ummati lan umat masyarakat. Ini kita dituntun Yai untuk mendoakan dan peduli serta mengajak umat dan masyarakat. Tidak hanya itu saja para hadirat. Di dalam doa yang lain kita juga dituntun oleh beliau, waj'alil anama musri'in bil wahidiyati li rabbil alamin. Ya, ini kita dituntun untuk peduli mendoakan umat dan masyarakat. Kita dikenalkan dengan lillah billah, kita dikenalkan dengan ilmu kesadaran. Namun di luar sana banyak umat dan masyarakat yang belum mengenal Allah, belum mengenal kesadaran fabirillallah wa rasulih sallallahu alaihi wasallam. Setiap kita berdoa kita dituntun oleh beliau, waj'alil anama musri'in ila akhirih. Ini jasa beliau Mbah Yai hadirin hadirat. Nilai doa seperti ini jasa beliau, mari kita akui jasa beliau. Ya, kadang kita berdoa dan berdoa namun kita lupa bahwa ini jasa beliau.
La yaskurin nas la malam yaskur, la yaskurillah malam yaskurin nas. Ya, kita menjino setiap hari menggunakan namun kita tidak bersyukur, tidak mengakui bahwa ini jasanya beliau, itu pun kita syukur kita kepada Allah juga kurang sempurna. Maka senantiasa mari jasa beliau ini kita dengungkan, kita tanamkan sedalam-dalamnya di dalam hati kita untuk menambahkan rasa zauk, rasa mahabbah, rasa pendekatan diri hati kita pada beliau mu'alif Wahidiyah radhiyallahu anhu. Qalbul arif hadratullah wa man taqarraba ilai bil qurbil mu'alaimi futihat abwabul hadrah. Pintu hadrohnya Mbah Yai adalah hadratullah para hadirin. Hatinya Mbah Yai hadratullah para hadirin hadirat. Barang siapa bisa mendekatkan diri di hadapan pintu Mbah Yai dengan pendekatan yang sesuai, yang diridhoi, yang sesuai dengan bimbingan beliau, futihat lahul abwab, akan dibuka hati kita, akan dibukakan hati, pintu-pintu hati kita oleh Allah Subhanahu wa taala sebab qurbil mu'alim, sebab pendekatannya hati kita kepada beliau Mu'alif Wahidiyah radhiyallahu anhu. Istilahnya Gustin sambung rasa ning kuat kalian Mbah Yai. Mari hadirin hadirat, dalam kesempatan ini ya, kita tingkatkan, ya, kita latihan dan terus latihan, terutama anak-anak remaja belajar seneng Mbah Yai, belajar mengenali Mbah Yai, ya sering-sering terutama para generasi remaja yang masih ada kesempatan untuk mendalami ilmu-ilmu, memperbandingan ilmu, mempelajari ilmu, yaitu kita tanamkan, kita pelajari suatu keyakinan, suatu sambung rasa yang kuat terhadap beliau Mu'alif Wahidiyah radhiyallahu ta'ala anhu. Mari hadirin hadirat, dalam kesempatan malam ini kita sowan, ya, mengikuti beliau radhiyallahu anhu. Tadi disebutkan di sambutan atau di kuliah tadi, beliau menunggui kita di sini. Ya, seringlah kita lah yang sering ditinggal beliau. Ya, ditunggu sudah dimulai nggak datang, ya, masih sibuk ini sibuk itu dan lain sebagainya, ya, oleh beliau. Mari kita, karena ini ditunggu langsung para hadirin hadirat, mari kita merasa, ya, seandainya tahu monggo dimanfaatkan yang baik. Kalau toh itu tidak tahu mata hati kita merasa istighfar, merasa kita sowan di hadapan beliau Mbah Yai Mu'alif Wahidiyah radhiyallahu anhu, yang siap mengantarkan hati kita, diri kita untuk sowan pada Allah, sowan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mari kita merasa mujahadah kita ini makmum beliau, bahkan bacaan kita ini juga samaan dengan bacaan beliau Mu'alif Wahidiyah radhiyallahu anhu, sowan bersama-sama beliau, di belakang beliau, di hadapan junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan nanti setelah sowan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama beliau Mbah Yai Mu'alif Wahidiyah radhiyallahu anhu, sowan bersama-sama di belakang beliau, sowan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mari hadirin hadirat, tadi dituntunkan pula dengan merasa penuh dosa. Kita penuh dosa. Ya, sebenarnya enggak pantas kita ini. Enggak pantas bersama dengan orang suci. Gak pantas bersama orang yang sebersih Mbah Yai. Gak pantas di belakang beliau para hadirin hadirat, karena dosa-dosa kita para hadirin hadirat. Namun beliau tetap akan menerima. Toh kalau kita sekalipun penuh dosa, namun kita tetap mantap, tetap yakin, tetap memaksakan diri untuk ikut di belakang beliau para hadirin hadirat. Mari kita paksakan diri kita untuk ikut di belakang beliau Mu'alif Wahidiyah radhiyallahu anhu, sowan di hadapan Allah, sowan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari hadirin hadirat, kita manfaatkan kesempatan ini, sowan di hadapan Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa syihadat zaman radhiyallahu taala anhum. Al-Fatihah. إذن أجل الله
Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Ihdinas siratal mustaqim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Hadirin hadirat, di samping ini mari kita suankan pula para keluarga kita, para leluhur kita, orang-orang tua kita, terutama yang sudah meninggal di alam sana. Mari kita bawa semuanya, rombongan bersama-sama sowan bersama beliau Mu'alif Aqidiyah radhiyallahu anhum sowan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keluarga kita, anak-anak kita, baik yang hadir di sini maupun yang tidak hadir, juga mari kita bawa para ibu-ibu, bawa sowankan masing-masing, suwukan suwukkan. Ya ini Rasulullah, ini Mbah Yai anak kula panjenengan suwuk Mbah Yai, panjenengan aku sebagai penderek panjenengan Mbah Yai, aturkan masing-masing. Mari kita bawa semua anaknya suwan di hadapan Mbah Yai Mu'alif, suwan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari hadirin hadirat, Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi ma'lumatillahi wa bi'ulladihi wa amdadi. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi ma'lumatillahi wa bi'ulladihi wa amdadi. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi ma'lumatillahi wa bi'ulladihi wa amdadi. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi ma'lumatillahi wa bi'ulladihi wa amdadi. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi ma'lumatillahi wa bi'ulladihi wa amdadi. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi ma'lumatillahi wa bi'ulladihi wa amdadi. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi ma'lumatillahi wa bi'ulladihi wa amdadi. Allahumma kama ta'alu salli wa sallim wa barik ala Sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama wa ahlu. Nas'aluka Allahumma bihaqqihi an tuhriqana bi rujati bahril wahdah
hatta la nara wa la nasma'a wa la najida wa la nuisa wa la nataharraka wa la naskuna ila biha wa tarzuqana tamama maghfiratika ya Allah wa tamama ni'matika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma'adha bil muka wa asahu kitabuk birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin Allahumma kama anta ahlu salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama wa alu nasaluka Allahumma bihaqqihi an turiqana bi rujati baril wahda hatta la nara wa la nasma'a wa la najida wa la nuisa wa la nataharraka wa la naskuna illa biha wa tarzuqana tamama maghfiratika ya Allah wa tamama ni'matika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma hadha bi muka wa sahu kitabuk birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin Allahumma kama anta ahlu salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama wa alu nasaluka Allahumma bihaqqihi an turiqana bi rujati bahril wahda hatta la nara wa la nasma'a wa la najida wa la nuisa wa la nataharraka wa la naskuna illa biha wa tarzuqana tamama maghfiratika ya Allah wa tamama ni'matika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma hadha bil muka wa asahu kitabuk birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin Allahumma kama anta ahlu salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama wa nasaluka Allahumma bihaqqihi an turiqana bi rujati baril wahda hatta la nara wa la nasma'a wa la najida wa la nuisa wa la nataharraka wa la naskuna illa biha wa tarzuqana tamama maghfiratika ya Allah wa tamama ni'matika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma hadha bil muka wa sahu kitabuk birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin Allahumma kama anta ahlu salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama wa alu nasaluka Allahumma bihaqqihi an turiqana bi rujati baril wahda
hatta la nara wa la nasma'a wa la najida wa la nuisa wa la nata'arraka wa la naskuna illa biha wa tarzuqana tamama maghfiratika ya Allah wa tamama ni'matika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi hadada ma khadha bil muka wa asahu kitabuk birahmatika ya arhamar rahimin alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma kama anta ahlu salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama wa alu nasaluka Allahumma bihaqihi anturiqana birujati baril wahda hatta la nara wa la nasma'a wa la najida wa la nuisa wa la nata'arraka wa la naskuna illa biha wa tarzuqana tamama maghfiratika ya Allah wa tamama ni'matika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma'adha bil muka wa asahu kitabuk birahmatika ya arhamar rahimin alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma kama anta ahlu salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama wa alu nasaluka Allahumma bihaqihi anturiqana fi rujati bahril wahda hatta la nara wa la nasma'a wa la najida wa la nuisa wa la nata'arraka wa la naskuna illa biha wa tarzuqana tamama maghfiratika ya Allah wa tamama ni'matika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah hasanni wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma'adha bil muka wa asahu kitabuk birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin hadirin hadirat ini masa hujan berdoa di waktu hujan itu lebih mudah diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala ya mari kita manfaatkan hujan ini untuk kita semakin takarub, untuk semakin kita berusaha mendekat, terutama kita akan sowan pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya cari tempat yang kiranya tidak kehujanan. Mari wa hadirun fi ayyi maqamin yuzkaru fihi badani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa hadir di suatu tempat di mana di tempat itu nama beliau dipanggil-panggil. Nah, di sini tidak hanya dipanggil, juga kita haturkan sholawat salam kepada beliau. Kita juga akan mengajukan permohonan-permohonan kepada beliau. Mari kita merasa berhadapan, istighfar, suhan pada beliau dan matur sendiri-sendiri mohon syafaatnya beliau, mohon ditulung oleh beliau minyamina hadza ila yaumil qiyamah. Mari hadirin hadirat ya syafi'al haqi sholatu wassalam
alaika nura khaqi hadiyal anam wa aslahu wa ruhahu adrikni faqad hamdu abada wa rabbini wa laysa li ya sayyidi siwaka fa inna rudda kuntu saksan hadika ya syafi'al khaqi salatu wa salam alaika nura khaqi hadiyal anam wa aslahu wa ruhahu adrikni faqad hamdu abada wa rabbini wa laysa li ya sayyidi siwaka fa inna rudda kuntu saksan hadika ya syafi'al khaqi salatu wa salam alaika nura khaqi hadiyal anam wa aslahu wa ruhahu adrikni faqad zalamtu abada wa rabbini wa laysa li ya sayyidi siwaka fa inna rudda kuntu saksan hadika ya syafi'al khaqi salatu wa salam alaika nura khaqi hadiyal anam wa aslahu wa ruhahu adrikni faqad zalamtu abada wa rabbini wa laysa li ya sayyidi siwaka fa inna rudda kuntu saksan hadika ya syafi'al khaqi salatu wa salam alaika nura khaqi hadiyal anam wa aslahu wa ruhahu adrikni faqad zalamtu abada wa rabbini wa laysa li ya sayyidi siwaka fa inna rudda kuntu saksan hadika ya syafi'al khaqi salatu wa salam alaika nura khaqi hadiyal anam wa aslahu wa ruhahu adrikni faqad zalamtu abada wa rabbini wa laysa li ya sayyidi siwaka fa inna rudda kuntu saksan hadika ya syafi'al khaqi salatu wa salam alaika nura khaqi hadiyal anam wa aslahu wa ruhahu adrikni faqad zalamtu abada wa rabbini wa laysa li ya sayyidi siwaka fa inna rudda kuntu saksan hadika ya sayyidi ya Rasulullah 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 ya ayyuhal ghasu salamullah alaika rabbini biiznillah wangsurina ya sayyidi binadra musilatin hadratin aliyah ya ayyuhal ghasu salamullah alaika rabbini biiznillah wangsurina ya sayyidi binadra musilatin hadratin aliyah ya ayyuhal ghasu salamullah alaika rabbini biiznillah wangsurina ya sayyidi binadra musilatin hadratin aliyah ya ayyuhal ghasu salamullah alaika rabbini biiznillah wangsurina ya sayyidi binadra musilatin hadratin aliyah ya ayyuhal ghasu salamullah alaika rabbini biiznillah wangsurina ya sayyidi binadra musilatin hadratin aliyah ya ayyuhal ghasu salamullah alaika rabbini biiznillah wangsurina ya sayyidi binadra musilatin hadratin aliyah ya ayyuhal ghasu salamullah alaika rabbini biiznillah wangsurina ya sayyidi musilatin hadratin aliyah ya syafi'al khalqi habiballahi salatuhu alaika ma salamihi dhallat wa dhallati lati bi baldati
خذ بيدي يا سيدي وأمتي يا شافع الخلق حبيب الله صلاته عليك مع سلامه ضلت وضلت حيلتي في بلدتي خذ بيدي يا سيدي وأمتي يا شافع الخلق حبيب الله صلاته عليك مع سلامه ضلت وضلت حيلتي في بلدتي خذ بيدي يا سيدي وأمتي يا شافع الخلق حبيب الله صلاته عليك مع سلامه ضلت وضلت حيلتي في بلدتي خذ بيدي يا سيدي وأمتي يا شافع الخلق حبيب الله صلاته عليك مع سلامه ضلت وضلت حيلتي في بلدتي خذ بيدي يا سيدي وأمتي يا شافع الخلق حبيب الله صلاته عليك مع سلامه ضلت وضلت حيلتي في بلدتي خذ بيدي يا سيدي وأمتي يا شافع الخلق حبيب الله صلاته عليك مع سلامه ضلت وضلت حيلتي في بلدتي خذ بيدي يا سيدي وأمتي يا سيدي يا رسول الله 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 يا ربنا اللهم صل سلم على محمد شفيع الأمم وعلى آله وجعل لنا مسرعين بالواحد يده لرب العالمين يا ربنا اغفر يسر دعواتنا قرب علم بيننا يا ربنا اللهم صل سلم على محمد شفيع الأمم وعلى آله وجعل لنا مسرعين بالواحد يده لرب العالمين يا ربنا اغفر يسر دعواتنا قرب علم بيننا يا ربنا اللهم صل سلم على محمد شفيع الأمم وعلى آله واجعل لنا مسرعين بالواحد يده لرب العالمين يا ربنا اغفر يسر دعواتنا قرب علم بيننا يا ربنا اللهم صل سلم على محمد شفيع الأمم وعلى آله واجعل لنا مسرعين بالواحد يده لرب العالمين يا ربنا اغفر يسر دعواتنا قرب علم بيننا يا ربنا اللهم صل سلم على محمد شفيع الأمم وعلى آله واجعل لنا مسرعين بالواحد يده لرب العالمين يا ربنا اغفر يسر دعواتنا قرب علم بيننا يا ربنا اللهم صل سلم على محمد شفيع الأمم وعلى آله واجعل لنا مسرعين بالواحد يده لرب العالمين يا ربنا اغفر يسر دعواتنا قرب علم بيننا يا ربنا اللهم صل سلم
على محمد شفيع الأمم والآل واجعل الأنام مسرعين بالوحيدية لرب العالمين يا ربنا اغفر يسر دعواتنا قرب بيننا يا ربنا اللهم بارك فيما خلقت هذه البدايا يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله اللهم بارك فيما خلقت هذه البدايا يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله اللهم بارك فيما خلقت هذه البدايا يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله اللهم بارك فيما خلقت هذه البدايا يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله اللهم بارك فيما خلقت هذه البدايا يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله اللهم بارك فيما خلقت هذه البدايا يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله اللهم بارك فيما خلقت هذه البدايا يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله وفي هذه المجاهدات الكبرى 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 يا الله استغفر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بحق اسمك الأعظم وبجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وببركة غوث هذا الزمان وأوانه وسائر أوليائك يا الله يا الله يا الله رضي الله تعالى عنهم. اللهم بحق اسمك الأعظم وبجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وببركة غوث هذا الزمان وأوانه وسائر أوليائك يا الله يا الله يا الله رضي الله تعالى عنهم. اللهم بحق اسمك الأعظم وبجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وببركة غوث هذا الزمان وأوانه وسائر أوليائك يا الله يا الله يا الله رضي الله تعالى عنهم. بلغ جميع العالمين نداءنا هذا واجعل به ناصرا بليغا. بلغ جميع العالمين نداءنا هذا واجعل به ناصرا بليغا. بلغ جميع العالمين نداءنا هذا واجعل به ناصرا بليغا. بلغ جميع العالمين نداءنا هذا واجعل به ناصرا بليغا. بلغ جميع العالمين نداءنا هذا واجعل به ناصرا بليغا. بلغ جميع العالمين نداءنا هذا واجعل به ناصرا بليغا. بلغ جميع العالمين نداءنا هذا واجعل به ناصرا بليغا. فإنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير
فإنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير فإنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير فابروا إلى الله 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 وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله من الرحمن الرحيم يا Hadirin hadirat, mari kita husnul yakin. Kondisi hujan, kita doa bersama. Mudah-mudahan dan kita yakinin mujahadah kita, doa kita diterima oleh Allah SWT wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam wa ghasyiyata zaman radhiyallahu ta'ala anhum. Allahumma amin. Hadirin hadirat yang saya hormati, ya sekalipun kondisi hujan, ya di tempat yang bisa berteduh, mari kita bersama-sama melaksanakan nida ke 4 penjuru. Hadirin hadirat dimohon untuk berdiri menghadap ke barat. Hadirin hadirat dari kami semua kurang gelap mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah wa min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syafa'a wa min wasi hadza zaman radhiyallahu ta'ala wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Fafirru ilallah, fafirru ilallah, fafirru ilallah. وقل جاء الحق
وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. Menghadap ke utara. Al-Fatihah. Fafirru ilallah, fafirru ilallah, fafirru ilallah. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Menghadap ke timur. Al-Fatihah. Fafirru ilallah, fafirru ilallah, fafirru ilallah. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Menghadap ke selatan. Al-Fatihah. Fafirru ilallah, fafirru ilallah, fafirru ilallah. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Kembali menghadap ke podium. Al-Fatihah. Ya Syafi'al Khalqi Ya Sayyidi Ya Rasulullah, Ya Sayyidi Ya Rasulullah, Ya Sayyidi Ya Rasulullah.
يا أيها الغوث Al-Fatihah. Hadirin hadirat dimohon duduk kembali. Hadirin hadirat yang kami hormati, dengan selesainya acara ini, marilah kita ucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kami sebagai penata acara mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'ah wat tarbiyah. Wa min ghawthi hadha zaman radhiyallahu an nadhrah wal barakah. Wassalamu alaikum wa alaikunna warahmatullahi wabarakatuh.